Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pimpinanmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan oh Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Saudara, apa itu iman? Iman adalah ketaatan dalam kita merespon apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi dasar dari iman percaya kita kepada Allah adalah firman Tuhan, bukan pikiran atau perasaan manusiawi kita. Dengan kata lain, kita percaya saja sekalipun kita tidak melihat. Percaya saja sekalipun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketahuilah saudara bahwa Allah tidak pernah mencobai umatnya. Allah memberi izin kepada iblis untuk mencobai kita. Kita bisa melihat di dalam kitab Ayub bahwa iblis yang mencobai Ayub dan Allah mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis karena Allah tahu iman percaya Ayub kepadanya. Ayub berkata, kalaupun Allah mencobai aku akan timbul seperti emas. Dan sungguh saudara, Allah tidak pernah mencobai umatnya. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Orang-orang pilihan. Nabi-nabi Allah yang dikenan oleh Allah. Yang dicobai oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin tahu sampai di mana ketaatan mereka kepada Allah. Ketika iman Abraham diuji oleh Allah. Abraham lebih mempercayai janji Allah untuk taat, menyerahkan Ishak anaknya sebagai korban persembahan kepada Allah sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sekalipun Ishak adalah anak yang lahir pada masa tuanya, anak yang dikasihinya, anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tetapi karena Allah meminta kepada Abraham agar Ishak anaknya menjadi korban persembahan kepada Allah, maka dengan rela hati Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Puji Tuhan saudara. Dan terbukti ketaatan Abraham kepada Allah. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Untuk kedua kalinya
Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang terlahir sebagai keturunan Daud, adalah berkat terbesar bagi seluruh dunia. Sekalipun sejak awal penciptaan manusia, pekerjaan iblis adalah berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Dan iblis telah berhasil mencuri berkat Allah, otoritas Allah yang diberikan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi iblis tidak berhasil mencuri, membinasakan manusia kedua, yaitu Yesus Kristus. Justru sebaliknya, iblis telah dihancurkan, kuasa iblis telah dipatahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iblis menyangka bahwa dengan menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi iblis salah, karena justru pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah korban penebus dosa manusia, korban yang sangat mahal harganya, korban persembahan darah yang sempurna, satu kali dan untuk selamanya. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka ia akan diselamatkan baik di dunia ini maupun pada masa yang akan datang, yaitu pada masa kekekalan. Itu sebabnya, saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama bumi belum berakhir, maka iblis tidak akan pernah berhenti untuk selalu berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan manusia dengan berbagai cara. Firman Tuhan katakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Itu sebabnya, saudara, kita harus mempunyai iman percaya yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Di situ diceritakan bahwa di Tirus ada seorang perempuan. Dia seorang Yunani, bangsa Sirofenia. Ia mempunyai anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Ketika Yesus pergi ke daerah Tirus itu, di situ Tuhan pergi ke sebuah rumah dengan diam-diam, supaya kedatangannya tidak diketahui oleh orang banyak. Tetapi sekalipun demikian, kedatangan Tuhan Yesus tidak dapat dirahasiakan.
dan ibu yang mempunyai anak yang kerasukan roh jahat ini segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa perempuan Sirofenisia ini tidak pernah menyerah ketika imannya mendapat tantangan, karena dia adalah seorang Yunani dan tidak layak untuk mendapatkan keselamatan yang disediakan Allah untuk orang Yahudi atau Israel melalui nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Tapi perempuan Sirofenisia ini berkata dengan keyakinan yang kuat dan percaya bahwa berkat Abraham juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu selain bangsa Yahudi. Dan karena imannya yang kuat, imannya yang tangguh, maka perempuan Sirofenisia ini berani datang dan tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, serta memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Iman percaya perempuan Sirofenisia ini membuat apa yang menjadi permintaannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, iman yang tangguh adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesusahan. Tapi kita percaya sekalipun kita tidak melihat Allah dengan kasat mata kita, sekalipun jawaban doa belum nampak, tetapi kita tetap percaya akan janji Allah, bahwa janji Allah itu iya dan amin. Itu sebabnya saudara, kalau iman kita mulai lemah, marilah kita cepat mendengar tentang Tuhan Yesus dan lawanlah iblis dengan iman yang tangguh, maka iblis akan lari dari hadapan kita. Saudara, sejak awal penciptaan manusia, Allah memberikan kepada Adam dan Hawa untuk mengatasi segala yang ada di bumi dan memeliharanya di bawah kuasa Allah. Dan selama manusia memakan buah pohon kehidupan, maka Adam dan Hawa akan bebas dari roh-roh jahat yang ada di bumi. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena tertipu oleh bujuk rayu iblis dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang melambangkan hidup dan otoritas iblis, dan semua manusia dan keturunannya telah jatuh di bawah kuasa iblis. Tapi percayalah saudara, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita manusia di dalam dosa kita. Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Percayalah kepada Allah, bahwa Allah sudah menyediakan juru selamat bagi kita sekalian, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus ada berdiam di dalam diri
pribadi kita orang-orang percaya untuk menjaga, untuk menolong, untuk melindungi, untuk menghibur kita orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Jadi sejak awal penciptaan kita manusia, Allah sudah melindungi kita dari roh-roh jahat, dari kuasa iblis yang senantiasa hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Dan pertolongan Allah berlaku sampai pada masa kekekalan dan tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang kepadanya dengan iman yang kuat, dengan iman percaya yang tulus kepada Allah, dengan satu kerelaan hati untuk kita mendahulukan Tuhan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Itulah yang membuat Allah memperhatikan kehidupan kita dan memberikan kepada kita jalan keluar dari segala permasalahan dan problema yang kita hadapi. Sekalipun saat ini belum nampak jawaban dari Tuhan, kita harus tetap percaya dan memandang kepada Tuhan bahwa Allah sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Sekalipun dunia menuju kepada kehancurannya dan banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi di dunia ini. Di tahun 2021 kita sudah menghadapi banyak kesulitan melalui COVID-19. Kita tidak tahu juga pada tahun 2022 kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan segala masalah kita, problema kita kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang membela dan menolong kehidupan kita. Kalau perempuan Syrovenesia ini ditolong oleh Tuhan, terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Allah secara rohani. Dan Allah akan menyediakan berkat-berkat Abraham itu kepada setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kiranya kekuatan yang daripada Allah menolong dan memampukan kita sampai pada kesudahannya. Puji Tuhan saudara, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam baik di dalam hati kami, supaya kami, Tuhan Yesus, mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Oh Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan pada akhir zaman. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam dunia ini. Oh Tuhan, di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahwa tangan-Mu yang kuat, perlindungan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat iman percaya yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, menjaga kami.
Oh Tuhan, sampai pada kesudahannya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kami tetap didapati setiawan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.